seru doaku ini ku panjatkan kehadiratmu. Ampunilah segala dosa dan kesalahanku, agar ku layak di hadapanmu. Ku menyesal, sebab ku telah jauh darimu. Pegang tanganku Tuhan, kuatkanlah. Padamu ku tahu Tuhan, Kau akan memimpinku hingga akhir jalan hidupku. Salam saudaraku, kita tiba lagi pada ringkasan pelajaran sekolah Sabat saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Berkatilah dan biar kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Puji Tuhan, amin. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita pada sepanjang pekan ini berjudul Misi Allah bagi kita bagian 2. Ayat temanya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayatnya yang ke-19. Saudaraku, misi Allah bagi kita bagiannya yang kedua adalah Allah ingin tentunya memulihkan gambar Allah dalam diri anak-anaknya bagi saya dan saudara yang sudah rusak oleh karena dosa. Dan tujuan daripada Allah adalah ingin juga memulihkan hubungan kita dengannya yang sudah lama rusak dan terputus. Dan bukan hanya itu saja, pada akhirnya Dia rindu untuk membuat segala sesuatu menjadi baru, hidup dalam keselamatan. Nah, kita perlu lihat bahwa ada unsur-unsur dasar dari misi Allah ini. Mari kita lihat unsur-unsur misi daripada Tuhan ini. Kita lihat asal mula dari misi Allah ini adalah berasal dari Allah sendiri, atau yang kita kenal dengan Allah Tritunggal atau Trinitas. Kita lihat penjelasan firman Tuhan menyatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, bahwa Allah telah merencanakan misi keselamatan ini. Di dalam Efesus 1 ayatnya yang keempat, firman Tuhan juga berkata, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Kata Yesus, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, yaitu Roh Kudus. Saudara lihat ini, Trinitas bekerja dalam kesatuan untuk misinya. Ada aku, Yesus, ada Bapa, ada juga Roh Kudus dalam Lukas 3 ayat 16, dalam Kisah 1 ayat 4, 5, dan 8. Kemudian juga dalam Lukas 24, di mana di situ dijelaskan anak atau Yesus, Dia datang, Dia mati di salib, kemudian Dia kalahkan dosa, kemudian bangkit kembali, dan setelah itu Roh Kudus dikirim oleh Bapa. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Misi ini ternyata berasal dan milik daripada Allah Tritunggal. Kemudian yang kedua, apa fokus dari misi ini? Fokus dari misi ini dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang kita kenal dengan perintah agung, ternyata fokusnya adalah pemuritan. Yesus memerintahkan pengikutnya untuk pergi dan menjadikan segenap atau semua bangsa muridku. Nah, Yesus perintahkan kepada mereka untuk pergi ke Galilea, bertemu dengannya. Kemudian Yesus datang kepada mereka dan menyatakan otoritas kekuasaannya. Selanjutnya Yesus mengutus muridnya untuk memuridkan. Dan yang terakhir, Yesus berjanji untuk menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Dengan kekuatan sendiri tentunya tidak bisa untuk melaksanakan pekerjaan atau amanat agung ini. Hanya dengan Yesus. Setiap pengikut Kristus harus terlibat dalam kegiatan pemuritan. Pekabaran dari misi yang mau disampaikan adalah Injil yang kekal. Apakah Injil yang kekal ini? Injil yang kekal ini adalah kabar baik atau kasih karunia daripada Kristus sendiri, di mana Dia sudah mati di salib sebagai korban menggantikan kita yang sebenarnya harus dikorbankan, tapi Yesus menggantikan kita. Dan Yesus bangkit terangkat ke surga. Yesus mengentarai kita dengan Bapa,
dan janji Yesus dia akan kembali menjemput umat kepunyaannya. Inilah yang perlu kita khotbahkan dan ajarkan kepada banyak orang tentang kedatangan Kristus, tentang dekatnya masa itu dalam Wahyu 14 ayat 6 dan ke-7. Kemudian unsur yang keempat, saluran misi. Siapa saluran daripada misi ini? Nah, ternyata saluran misi ini adalah umat-umat Allah. Umat-umat Tuhan yang akan menyatakan karakter Tuhan. Kepada Abraham awalnya dan keturunannya, Allah memanggil mereka untuk menjadi agen Allah, supaya mereka boleh menjadi saluran berkat kepada bangsa-bangsa dalam Ulangan 28 ayat 10. Kemudian kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Baru, maka amanat ini disampaikan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya. Matius 28 ayat 18-20. Dan akhirnya murid-murid ini berkembang menjadi gereja Tuhan dalam Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Gereja Tuhan saat ini adalah siapa? Saya dan saudara. Lukas 19 ayatnya yang ke-10, janji Tuhan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai gerejanya, menjadi saluran misi untuk menyelamatkan yang hilang. Arenanya, arena misi tersebut, tempat di mana misi ini dilaksanakan adalah di dunia ini. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Pertama katanya di mana? Yerusalem. Yerusalem artinya kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, sahabat-sahabat kita ataupun keluarga dan tetangga kita. Kemudian menjadi saksi di Yudea dan Samaria, artinya orang-orang yang memiliki bahasa dan budaya yang sama dengan kita, tetapi mungkin mereka jauh dari kita. Kita akan menjadi saksi bagi mereka. Dan yang terakhir, sampai ke ujung bumi. Mana saja yang terjauh, yang kita sanggup untuk menjangkau mereka. Saudara-saudara, seorang penulis terkenal pernah berkata seperti ini, biarlah setiap hati yang telah dikuduskan sekarang merespons dengan berusaha memberitakan pekabaran yang memberi kehidupan. Jika pria dan wanita dalam kerendahan hati dan kesetiaan mau melakukan katanya pekerjaan yang telah ditetapkan oleh Allah ini, maka kuasa ilahi akan dinyatakan dalam pertobatan banyak orang kepada kebenaran. Inilah hal yang luar biasa yang bisa terjadi. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom.